Yes, ini dia. Ini baru top Marco Top. Dijadikan anak tiri oleh AFC. Timnas Indonesia dipastikan akan melejit di ranking FIFA sekaligus kian nyata lolos ke Piala Dunia dan klub Liga 1 berpotensi main di Piala Dunia antar klub jika pindah federasi ke Oseania. Erick Thohir langsung oke gas? Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Mantap Pak Presiden. Yes, ini dia alhamdulillah. Prabowo resmi dilantik. Mantap, langsung bikin terobosan. 3 pemain keturunan ini bakal dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sosoknya asli bukan kaleng-kaleng. Mengejutkan, jelang hadapi Jepang, Kelvin Verdong akui tak sabar hadapi superstar jebolan FC Barcelona dan Real Madrid. Apa yang sebenarnya terjadi? Breaking news. Jelang Piala AFF 2024, Shin Tae-yong bakal turunkan Martin Paes. Vietnam paniknya bukan main. Mengejutkan, di blacklist Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Elkan Bagot buktikan kelas di lapangan dengan satu-satunya pemegang rekor ini. Tak ingin anggap remeh, mantan pemain Real Madrid Takefusa Kubo ingatkan Jepang untuk tak remehkan timnas Indonesia. Apa yang membuatnya sebegitu kurang percaya diri? Ini baru top. Hanya dijadikan pajangan oleh Suwon FC. Pratama Arhan akan gabung Semen Padang? Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Perpindahan Federasi Sepak Bola Indonesia dari AFC ke Oseania jika resmi terjadi, bakal berikan sejumlah keuntungan tak hanya buat skuad Garuda namun juga para klub lokal Liga 1. Seperti diketahui, rumor timnas Indonesia berpindah federasi dari AFC ke Oseania memang tengah santer berhembus di media sosial beberapa waktu terakhir. Isu soal timnas Indonesia tinggalkan AFC muncul setelah Bahrain yang bakal jadi lawan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 menolak bermain tandang ke Jakarta. Dalam pernyataan resminya, Federasi Sepak Bola Bahrain enggan bermain di markas timnas Indonesia karena alasan keamanan. Bahrain pun meminta AFC untuk memindahkan lokasi pertandingan kontra timnas Indonesia ke venue netral. Sontak saja, permintaan Bahrain tersebut menuai reaksi beragam dari netizen terutama supporter timnas Indonesia. Pasalnya, jika permintaan Bahrain untuk bermain di luar Indonesia diterima, bakal jadi kerugian besar buat timnas Indonesia lantaran tidak bisa mendapat dukungan penuh para supporter. Salah satu pengamat sepak bola, Justinus Laksana turut buka suara dan mengkritik AFC jika permintaan aneh Bahrain tersebut dikabulkan. Dalam akun media sosialnya, Justinus Laksana bahkan meminta PSSI untuk pindah ke Oseania atau buat AFC tandingan yang anggotanya bukan negara Timur Tengah agar tidak terus-terusan dicurangi. Meski belum ada keputusan resmi dari PSSI, namun jika timnas Indonesia pindah ke Oseania, maka bakal ada satu keuntungan yang bakal dirasakan Garuda. Salah satunya adalah peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia yang semakin besar lantaran negara-negara di Oseania saat ini memiliki peringkat di bawah timnas Indonesia. Hanya Selandia Baru, 95, yang punya ranking FIFA lebih baik tinggi ketimbang timnas Indonesia, 130. Sedangkan Vanuatu yang jadi runner-up Piala Oseania tahun 2024 lalu, hanya bertengger di urutan 162. Dengan lawan yang lebih mudah, timnas Indonesia diprediksi bakal sering menang dan bisa merangsek naik di ranking FIFA. Untuk jatah lolos Piala Dunia, FIFA telah memberikan satu slot lolos langsung bagi pemenang babak kualifikasi zona Oseania. Sedangkan untuk runner-up, akan memperebutkan satu tiket lain lewat jalur play-off. Hal ini berbeda dari edisi sebelumnya, di mana Oseania hanya mendapat jatah play-off meski berhasil juara di fase akhir kualifikasi zona federasi. Tak hanya timnas Indonesia yang rasakan keuntungan, klub lokal Liga 1 juga bakal nikmati untung jika perpindahan federasi ke Oseania resmi terjadi. Pasalnya, tim-tim lokal Liga 1 berpotensi besar tampil di Piala Dunia antar klub. Di Federasi Oseania nanti, klub Liga 1 yang mendapat jatah lolos ke Liga Champions Oseania hanya bakal bertemu tim-tim Selandia Baru serta sejumlah kuda hitam asal Kaledonia Baru, Fiji, dan Tahiti. Jika melihat dari harga pasar tim-tim asal Selandia Baru,
klub lokal Liga 1 punya potensi besar untuk bisa mengimbangi bahkan mengalahkan mereka. Auckland City FC misalnya yang paling sering juara Liga Champions Oceania. Dilansir dari Transfermarkt diketahui bahwa harga skuad mereka saat ini adalah 5,8 juta euro. Angka tersebut tak jauh berbeda dari Persib Bandung, di mana sang juara bertahan Liga 1 ini memiliki market value 4,8 juta euro. Auckland City FC sendiri jadi tim asal Oceania yang paling sering tampil di Piala Dunia antar klub, yakni sebanyak 12 kali. Dengan pindah ke Oceania, tim-tim Liga 1 tak lagi harus bertemu klub kuat asal Jepang, Korea Selatan atau Australia di kualifikasi Liga Champions. Peluang klub Liga 1 untuk mentas di Piala Dunia antar klub pun makin besar lantaran lawan terberatnya hanya klub asal Selandia Baru di Liga Champions Oceania yang secara market value tak jauh berbeda. Lantas dengan keuntungan di atas, akankah isu perpindahan Federasi Timnas Indonesia akan benar-benar terjadi? Menarik dinantikan. Indonesia harus masuk Piala Dunia. Mantap Pak Presiden. Yes, ini dia alhamdulillah. Prabowo resmi dilantik. Mantap, langsung bikin terobosan. 3 pemain keturunan ini bakal dinaturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sosoknya asli bukan kaleng-kaleng. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Minggu, 20 Oktober 2024. Dengan demikian, maka ada 3 pemain yang akan dinaturalisasi di awal pemerintahan keduanya. Seperti diketahui, Shin Tae-yong bersama PSSI masih giat mencari pemain-pemain diaspora untuk dinaturalisasi dan diangkut ke Timnas. Hal tersebut bertujuan untuk semakin memperkuat permainan skuad Garuda Muda hingga bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Kini, Indonesia sudah memiliki presiden dan wakil presiden baru. Pemerintahan baru pun akan terus berjalan, dan salah satu hal yang akan mereka hadapi adalah proses naturalisasi pemain keturunan. Cepat atau lambat, tampaknya Prabowo harus segera mengeluarkan surat untuk memuluskan jalan para pemain keturunan berlaga bersama Timnas Indonesia. Nantinya surat tersebut akan diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, agar pemain diaspora bisa diberi izin untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Di awal masa pemerintahan Prabowo dan Gibran, 3 pemain keturunan ini dikabarkan akan segera mendapat status WNI mereka. Siapa saja? Sudah salaman bareng Erick Thohir beberapa waktu lalu, Kevin Dix siap dinaturalisasi dan membela Indonesia. Dalam update terbaru proses naturalisasinya, bek FC Copenhagen Denmark keturunan Maluku tersebut diketahui sudah mengirim berkas kepada PSSI, di mana kemudian diserahkan ke pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga, Menpora RI. Menpora RI, Dito Aryo Tejo, mengatakan jika pihaknya sudah menerima surat dari PSSI dan akan melanjutkan proses naturalisasi Kevin Dix mulai pekan depan. Tepatnya, setelah Prabowo dan Gibran resmi dilantik. Dix sudah datang ke Indonesia pada awal Oktober 2024 lalu. Namun, ia diperkirakan baru bisa bermain bersama skuad Garuda Muda pada Maret 2025. Di pertengahan tahun 2024 ini, nama Mauro Zijlstra sempat menyita perhatian publik. Pasalnya, ia disebut-sebut akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya yang diboyong ke skuad Garuda Muda. Penyerang muda FC Volendam U21 itu bisa disebut bisa mendapatkan posisi striker ideal untuk Timnas Indonesia. Mauro Zijlstra pun menjadi salah satu pemain diaspora yang berpotensi dinaturalisasi di awal-awal pemerintahan baru Prabowo Gibran. Pasalnya, dalam podcast Done Deal, ia mengaku sedang dalam proses mengurus berkas-berkas sebagai syarat menjadi WNI. Mauro Zijlstra juga mengatakan, jika ia berencana datang ke Indonesia jika semua proses pengurusan berkas-berkasnya sudah selesai. Ya, saya sedang menjalani prosesnya. Itu istilah yang mereka gunakan. Kami sedang mengurus paspor Indonesia saya. Mereka, PSSI, tengah memeriksa dokumen yang dibutuhkan dan jika semuanya selesai saya akan segera terbang ke Indonesia, kata Mauro dalam podcast Done Deal. Dalam kabar yang beredar, ada satu pemain keturunan yang juga akan dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ia adalah Jairo Riedewald yang punya darah Belanda,
Suriname, dan Indonesia. Media Belanda bernama Voetbal Primeur membocorkan jika kini proses naturalisasi Jairo Riedewald sedang berlangsung. Hal itu ia sampaikan dalam podcast terbarunya bersama striker timnas Indonesia U20, Jens Raven, yang diunggah ke Instagram Voetbal Primeur. Menurut informasi yang didapat oleh podcaster Voetbal Primeur, Denny van Laar, PSSI sedang mengusahakan status WNI Jairo Riedewald. Jairo Riedewald sendiri sudah memberi sejumlah kode sejak beberapa bulan terakhir ini. Contohnya, di akun Instagram miliknya, Riedewald, Jairo sudah menaruh bendera Indonesia. Jika kabar yang disebut Denny van Laar benar, maka bukan tidak mungkin jika Jairo Riedewald akan dinaturalisasi di awal masa pemerintahan Prabowo Gibran. Mengejutkan, jelang hadapi Jepang, Kelvin Verdong akui tak sabar hadapi superstar jebolan FC Barcelona dan Real Madrid. Apa yang sebenarnya terjadi? Penggawa timnas Indonesia, Kelvin Verdong, sudah tak sabar ingin berduel dengan superstar milik timnas Jepang, yakni Takefusa Kubo. Skuad Garuda dan Samurai Biru akan saling bentrok pada November 2024 mendatang. Keduanya akan bertarung pada laga kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam kesempatan mendatang, Indonesia akan berstatus sebagai tim tuan rumah terlebih dahulu. Laga tersebut rencananya akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat, 15 November 2024 mendatang. Kini, ada satu penggawa Garuda yang sudah tak sabar menanti duel tersebut. Kelvin Verdong mengakui bahwa ia ingin segera membela lambang Garuda di dada melawan tim dari negeri matahari terbit. Sebelum laga itu berlangsung, Verdong melontarkan sedikit candaan terkait skuad asuhan Hajime Moriyasu. Ia mengatakan bahwa tak ada satupun pemain yang bagus di kubu Samurai Biru. Jelas hal itu hanya sebuah candaan yang dilontarkan Verdong. Bagaimana tidak? Jepang kini memiliki skuad yang paling bagus di Asia. Mereka memiliki pemain-pemain yang berkarir di Eropa seperti Takumi Minamino, Wataru Endo, Koki Ogawa, Ritsu Dowan, dan Takefusa Kubo. Oleh sebab itu, Verdong langsung menjelaskan bahwa seluruh anak asuh Moriyasu adalah pemain yang top. Mereka tidak memiliki banyak pemain bagus di Jepang, ucap Verdong seraya bercanda, dikutip dari Forzanet NL. Tidak, semua pemain mereka top, sambungnya. Lebih lanjut, duel mendatang akan sangat berarti bagi Verdong, sebab dirinya akan bertanding melawan Koko Ogawa yang merupakan rekan setimnya di NEC Nijmegen. Namun, Koki bukanlah lawan yang dinanti-nanti oleh bek berusia 27 tahun tersebut. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu berharap dirinya bisa bertemu dan bersaing dengan Takefusa Kubo. Seperti diketahui, Kubo memiliki catatan karir yang apik. Ia pernah menimba ilmu di dua klub besar Spanyol seperti FC Barcelona dan Real Madrid. Karirnya di Eropa dimulai saat Kubo bergabung dengan Barca Youth pada tahun 2011 hingga 2015. Berselang 4 tahun kemudian, ia berseragam Real Madrid pada 2019. Ia membela Los Blancos hingga 2022 dengan menghabiskan waktu sebagai pemain pinjaman ke RCD Mallorca, Villarreal, dan Getafe. Kini, pemain berusia 23 tahun itu sudah menetap di klub Spanyol lainnya, yakni Real Sociedad. Itu akan menjadi pertandingan paling menyenangkan untuk saya mainkan. Tentu saja karena kami akan bermain melawan Koki, tapi semua pemain juga top. Bayangkan Kubo yang mungkin akan saya lawan secara langsung. Ia sangat bagus di La Liga, pungkasnya. Breaking news. Jelang Piala AFF 2024, Shin Tae-yong bakal turunkan Martin Paes. Vietnam paniknya bukan main. Ketakutan tak bisa sembunyikan oleh Vietnam setelah tahu timnas Indonesia bisa memainkan Martin Paes di ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF. Kurang dari 2 bulan lagi, ASEAN Cup 2024 atau yang dulunya bernama Piala AFF mulai digelar setelah 10 kontestan melengkapi 2 grup. ASEAN Cup 2024 mulai digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. 10 kontestan terbagi dalam 2 grup, yakni Grup A dan Grup B. Grup A terdiri dari Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste.
Tim terakhir menjadi pelengkap grup ini setelah melalui playoff dengan kemenangan atas Brunei Darussalam dengan agregat 0-1. Sementara itu, grup B dihuni timnas Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Hanya akan ada 4 tim yang melaju ke semifinal dan memperebutkan 2 tiket ke babak final Piala AFF 2024. Vietnam salah satu tim yang selalu sesumbar bisa meraih gelar juara pada edisi kali ini setelah menuai rentetan hasil minor sepanjang 2024. Meski begitu, Vietnam justru dihadapkan kesulitan yang tak mampu dipungkiri dan bahkan diakui membuat mereka ketakutan. Vietnam tersengat dengan kabar yang menyebut Martin Paes bisa membela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Bukan tanpa alasan kabar itu merebak. Hal ini berdasar pada playoff MLS yang digelar pada Oktober hingga Desember 2024. Sementara FC Dallas yang tidak lolos ke playoff dipastikan akan mengistirahatkan para pemain hingga Januari 2025. Pasalnya kompetisi baru di tahun 2025 baru akan digelar pada Februari tahun depan. Karena itu kuat dugaan Paes akan bermain di Piala AFF 2024. Meski sebelumnya Erick Thohir selaku ketum PSSI mengaku akan menurunkan timnas U22 untuk turnamen tersebut. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan para pemain abroad yang tidak membela klub mereka akan turut dipanggil memperkuat timnas. Kiper naturalisasi yang bermain di Amerika Serikat, Martin Paes, diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF. Turnamen MLS masih akan menggelar babak playoff pada bulan Oktober hingga Desember 2024. Namun, FC Dallas tidak lolos ke babak playoff. Dengan demikian, Martin Paes bisa beristirahat pada akhir Oktober 2024 hingga Januari 2025. Pasalnya, MLS 2025 baru akan dimulai pada Februari 2025, tulis Soha VN. Vietnam tidak meremehkan kekuatan timnas U22, apalagi jika ditambah dengan para pemain keturunan seperti Martin Paes. Hal itu sangat dikhawatirkan memberi kesulitan besar bagi timnas Vietnam asuhan Kim Sang-sik. Timnas Indonesia tidak akan sekadar menggunakan tim U22 untuk menghadapi Vietnam. Namun kekuatan mereka masih sangat kuat dengan beberapa pemain bagus di timnas. Hal ini tentu akan menimbulkan kesulitan besar bagi pelatih Kim Sang-sik dan timnya, tulis Soha VN lagi. Mengejutkan, di blacklist Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Elkan Bagot buktikan kelas di lapangan dengan satu-satunya pemegang rekor ini. Elkan Bagot membuktikan kualitasnya meski sudah di blacklist Shin Tae-yong dari skuad timnas Indonesia sejak tahun ini. Skuad Garuda kini telah dipenuhi oleh para pemain terbaiknya, baik yang merupakan binaan lokal ataupun mereka yang tumbuh besar di sepak bola Eropa. Banyak pemain yang hadir di skuad timnas Indonesia saat ini yang merupakan buah dari program naturalisasi. Para pemain itu seperti Eliano Rejders, Tom Haye, Jai Itzes, dan Mes Hilgers merupakan pesepak bola yang dibina di Belanda. Namun, mereka memiliki darah Indonesia sehingga bisa dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia pada saat ini. Di skuad asuhan Shin Tae-yong pada saat ini, para pemain diaspora yang hadir lebih dulu pun sudah mulai perlahan-lahan terpinggirkan. Jordi Amat dan Shane Patinama misalnya, yang tak lagi tampil reguler di starting line-up karena hadirnya para pemain yang lebih berkualitas. Sementara itu, ada satu pemain diaspora lain yang kini sudah tak dipanggil lagi, yaitu Elkan Bagot. Bagot bukanlah pemain naturalisasi. Dia secara sadar memilih membela timnas Indonesia pada saat usianya masih 19 tahun pada 2021 silam. Dia sebelumnya telah lebih dulu membela timnas Indonesia di level U19 ketika usianya masih 17 tahun pada 2020. Sejak debut bersama tim senior, Bagot telah mengemas 22 caps dengan berhasil menyarangkan 2 gol. Kedua gol tersebut disarangkan oleh Bagot di ajang Piala AFF 2020. Ketika skuad Garuda mengalahkan Malaysia dengan skor telak 4-1 pada 19 Desember 2021. Sedangkan 1 gol lainnya dicatatkan di ajang kualifikasi Piala Asia 2023, ketika timnas Indonesia menghajar Nepal dengan skor 7-0 pada 14 Juni 2022. Namun kini, Bagot sudah tidak pernah dipanggil lagi oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, buah dari situasi yang terjadi pada Mei 2024 lalu.
Itu berawal dari perjuangan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Elkan Bagot terpaksa absen dalam turnamen tersebut karena cedera. Namun, ketika skuad Garuda Muda memerlukannya pada playoff Interkontinental Olimpiade Paris 2024, dia tidak hadir memenuhi panggilan. Padahal, pada saat itu, di bulan Mei 2024, Bagot sudah pulih dari cedera dan klubnya, Bristol Rovers, sudah merampungkan musim. Timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong pun kalah 0-1 dari Gini di ajang playoff itu, gagal tampil di Olimpiade Paris 2024. Setelahnya, ST selalu mengabaikan Bagot dari panggilan tim nasional. Seperti pada bulan Juni lalu ketika Timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina. Bagot yang kemudian dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool pun tak dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong pada jeda internasional September dan Oktober. Padahal, Bagot adalah bek tengah yang produktif, dengan pernah mencetak gol di 6 ajang sepak bola berbeda. Dia adalah satu-satunya pemain yang memegang rekor ini, dengan pernah mencetak gol di ajang Piala AFF, kualifikasi Piala Asia, Piala FA, Piala Liga Inggris kasta ketiga, dan Liga Inggris kasta keempat. Bagot mengoleksi 1 gol di kasta ketiga Liga Inggris, yaitu League One, ketika membela Bristol Rovers pada musim 2023-2024 lalu. Dia juga menjaringkan 2 gol di kasta keempat Liga Inggris, League Two, ketika membela Gillingham pada musim 2022-2023. Kemudian, bersama Gillingham pula, bek tengah yang kini berusia 21 tahun pernah mencetak 1 gol dari 3 penampilannya di Piala FA pada musim 2022-2023. Di Ipswich Town, Bagot pernah mencetak 1 gol di ajang Piala Liga Inggris alias Carabao Cup pada musim 2023-2024 lalu. Terlepas dari fakta tersebut, nama Bagot kini terbilang di blacklist Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia, imbas dari masalahnya pada bulan Mei 2024 lalu. Tak ingin anggap remeh, mantan pemain Real Madrid Takefusa Kubo ingatkan Jepang untuk tak remehkan timnas Indonesia. Apa yang membuatnya sebegitu kurang percaya diri? Bintang tim nasional, timnas, Jepang, Takefusa Kubo ingatkan skuadnya untuk tak meremehkan timnas Indonesia jelang kedua tim bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi mantan pemain Real Madrid itu pun tahu betapa hebatnya supporter timnas Indonesia, sehingga itu bisa menjadi tekanan tersendiri untuk tim berjulung Samurai Biru, julukan timnas Jepang. Jepang akan melakoni 2 laga tandang dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan November 2024 mendatang. Laga tandang pertamanya di bulan itu, mereka akan melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 15 November 2024. Lalu selang 4 hari, Samurai Biru akan tandang melawan Cina. Di atas kertas, Jepang memang lebih diunggulkan dibanding timnas Indonesia dengan catatan belum menelan kekalahan dari 4 laga grup C. Samurai Biru mengemas 3 kemenangan dan 1 imbang. Lain cerita dengan timnas Indonesia yang mencatat 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Kendati begitu, Kubo tetap tidak ingin anggap remeh timnas Indonesia. Pemain Real Sociedad itu menilai kalau pastinya skuad Garuda bakal tampil habis-habisan saat menjamu Jepang di SUGBK. Indonesia kalah lawan Cina, tapi saya pikir mereka tidak punya jalan mundur lagi, kata Kubo, dilansir dari Gekisaka, Minggu, 20 Oktober 2024. Kubo turut menyoroti betapa besarnya basis supporter timnas Indonesia. Sebab ex-pemain Real Madrid ini pernah melihat langsung atmosfer tersebut kala membela Jepang U19 di Piala Asia U19 2018 yang berlangsung di Indonesia. Dulu saya bermain di sana pada Piala Asia U19, kualifikasi Piala Dunia U20, dan semangat sepak bola di sana sangat luar biasa. Saya pikir dukungan dari supporter mereka bisa lebih besar daripada Arab Saudi, ungkap Kubo. Selain itu, Kubo juga menyoroti soal cuaca di Indonesia. Namun dia optimistis Jepang bisa meraih hasil positif pada laga tandangnya itu jika bisa mengatasi tekanan yang ada. Jadi penting untuk tidak terpengaruh oleh atmosfer tersebut, dan juga hujan deras yang kadang datang. Jika kami bisa menghadapi semua itu dan tetap menang, itu akan sangat bagus, tandas Kubo. Di klasemen grup C saat ini, Jepang masih memimpin dengan koleksi 10 poin. Disusul Australia,
Arab Saudi, dan Bahrain yang mengoleksi 5 poin. Sementara timnas Indonesia di posisi 5 dengan koleksi 3 poin. Sama seperti Cina yang ada di urutan terakhir. Ini baru top. Hanya dijadikan pajangan oleh Suwon FC. Pratama Arhan akan gabung Semen Padang. Pratama Arhan dikabarkan akan meninggalkan Suwon FC dan segera bergabung dengan Semen Padang. Kabar ini langsung disampaikan oleh pembina Semen Padang, Andre Rosiade, yang juga merupakan mertua dari bek timnas Indonesia tersebut. Melalui unggahan di Instagram, Andre Rosiade mengonfirmasi bahwa ia telah melakukan video call dengan Arhan terkait potensi kepindahannya ke Semen Padang. Hal ini tentu menimbulkan reaksi dari para penggemar timnas Indonesia yang penasaran apakah Arhan akan bermain untuk klub Liga 1 Indonesia tersebut. Bagaimana pendukung timnas Indonesia kalau libur 2 bulan sebelum masuk ke klubnya musim depan dan untuk menjaga kondisi, Pratama Arhan bermain di Semen Padang? Tanya Andre Rosiade yang dilihat jawapost.com di Instagramnya, Sabtu 19 Oktober. Arhan, yang merupakan bek asal Blora, saat ini masih terikat kontrak dengan Suwon FC, klub asal Korea Selatan. Namun, dengan berakhirnya kompetisi Kalik 1 pada November 2024, masa depan Arhan di Suwon FC masih menjadi tanda tanya. Arhan bergabung dengan Suwon FC pada Januari 2024, setelah sebelumnya membela klub Jepang, Tokyo Verdy, selama 2 musim. Sayangnya, di Suwon FC, Arhan hanya tampil 2 kali dalam 34 pertandingan musim ini, membuat posisinya tidak terlalu menonjol di klub tersebut. Meski Suwon FC telah menawarkan perpanjangan kontrak kepada Arhan, ia belum memberikan jawaban pasti. Minimnya waktu bermain di Suwon FC bisa menjadi faktor yang membuat Arhan mempertimbangkan untuk pindah ke klub lain demi mendapatkan lebih banyak menit bermain. Andre Rosiade kemudian menawarkan opsi agar Pratama Arhan bergabung dengan Semen Padang untuk menjaga kebugarannya sebelum memutuskan klub barunya nanti. Apalagi, Liga 1 Indonesia 2024-2025 akan memasuki putaran kedua pada Januari 2025, yang bisa menjadi waktu yang tepat bagi Arhan untuk kembali bermain di Indonesia. Meski begitu, kepindahan Arhan ke Semen Padang masih belum pasti apakah akan bersifat sementara untuk menjaga kondisi fisiknya atau sebagai pemain resmi. Aturan FIFA tentang status dan transfer pemain mengatur bahwa seorang pemain bisa dipinjamkan ke klub lain dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Selain itu, aturan FIFA juga menyatakan bahwa seorang pemain yang tidak terdaftar di suatu asosiasi tidak boleh bermain dalam pertandingan resmi. Hal ini berarti, jika Arhan tidak terdaftar dengan status resmi di Semen Padang, ia hanya dapat berlatih tanpa berpartisipasi dalam pertandingan. Situasi ini tentu membuat banyak pihak penasaran, terutama mengingat kondisi Semen Padang yang saat ini berada di zona degradasi Liga 1 2024 hingga 2025. Klub yang berjuluk Kabau Sirah tersebut hanya berhasil mengumpulkan 4 poin dari 8 pertandingan, dengan catatan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 6 kekalahan. Jika Arhan bergabung dengan Semen Padang, hal ini bisa memberikan dorongan besar bagi klub yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi. Kehadiran pemain sekelas Pratama Arhan tentu akan memperkuat lini belakang Semen Padang yang saat ini membutuhkan soliditas. Namun, keputusan apakah Arhan akan bermain penuh di Semen Padang atau hanya berlatih masih berada di tangan Suwon FC dan Arhan sendiri.